Di sisa terakhir masa kampanye, persaingan partai politik untuk bisa lolos ke Senayan semakin sengit. Tak semua partai menikmati efek ekor jas dari capres yang diusung. Partai pun harus berjuang dengan memaksimalkan figur tokoh untuk meraup suara. Di tengah ingar-bingar kampanye pemilihan presiden, tak semua partai menikmati efek ekor jas dari calon presiden yang diusung. Hingga 2 pekan sebelum pemungutan suara, diperkirakan hanya 7 partai yang lolos ke Senayan. Ini terpotret dari hasil survei Carta Politika yang menempatkan 3 partai di papan atas, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, dan Partai Golkar. Sementara Partai Nasdem memiliki elektabilitas 5,2%. Carta juga menyebut tren elektabilitas partai cenderung naik, terutama partai pengusung calon presiden. Ada kecenderungan partai politik terutama yang mengusung calon presiden, PDIP kalau kita lihat dari sisi tren terus menaik. Artinya dibanding pemilu 2014, perolehan angka PDIP hanya 18,9. Waktu itu juga sebagai pemenang, tetapi cukup drastis kenaikannya pada saat ini, di mana PDIP di survei kita menunjukkan angka di 25,3. Namun hal ini justru tidak dirasakan oleh Partai Demokrat. Partai besutan SBY itu mengaku tidak mendapat banyak keuntungan elektoral dengan mendukung pasangan calon Prabowo Sandi di Pilpres 2019. Ya memang kita sadar itu, kita sadar dari awal, kita sadar bahwa kotel efek itu tidak terjadi pada Partai Demokrat. Makanya kami menerapkan sistem dual track. Ya, kami mendahulukan pileg, kemudian pilpres, ya kan? Jadi cukup tegas sebenarnya. Tapi di waktu sisa kampanye yang kurang dari 2 pekan ini, partai politik harus menggerakkan mesin partai untuk meraup suara di pemilu 17 April mendatang. Analis menilai partai politik bisa memaksimalkan figur calon anggota legislatif untuk bisa melenggang ke Senayan. Tim Liputan Metro TV.